Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2701. Mengalahkan Pseudo Heavenly Venerate. Tidak ada seorang pun dari klan Yun yang akan menyerah tanpa perlawanan, kata Yun Hao yang datar, tetapi kata-kata ini sangat kuat dan beresonansi. Ling Han tertawa keras. Meskipun cara klan Yun dalam melakukan sesuatu tidak mengesankan, kamu sebagai individu cukup untuk dianggap lumayan. Kalau begitu, mari kita bertarung habis-habisan. Sosok Yun Hao yang naik, langsung membubung ke awan. Tingkat kultivasi Ling Han saat ini telah meningkat, jadi jika kedua pertempuran itu terjadi, kekuatan gelombang kejut yang tercipta akan sangat menakutkan. Mereka pasti harus mengambil pertempuran mereka jauh dari klan Yun. Jika tidak, dengan dampak dari satu gelombang kejut, klan Yun harus dibangun kembali. Dengan pantulan, Ling Han juga melesat ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya tidak membuang waktu untuk berbicara sepatah kata pun, dan segera meletus menjadi pertempuran hebat. Di bawah kehebatan pertempuran biasa, tak satu pun dari mereka akan dirugikan dalam pertukaran pukulan mereka. Tetapi semua orang tahu bahwa Yun Hao yang telah kalah, dan itu adalah kerugian yang sangat besar. Seberapa besar kesenjangan antara Pseudo Heavenly Venerable Tier dan Celestial King Tier? Ini seharusnya menjadi pertarungan yang sepenuhnya sepihak. Tetapi sekarang, dia tidak hanya tidak bisa menekan lawannya, mereka bahkan bertarung sampai seri. Yun Hao yang melepaskan teriakan perang, menggunakan berbagai teknik rahasia dengan santai. Dia sudah berdiri di puncak jalan surgawi, dan berbagai peraturan disalurkan sesuai keinginannya. Dia memetik garis-garis dao besar dengan mudah satu demi satu, dan mereka berubah menjadi berbagai senjata yang melancarkan serangan sengit ke Ling Han. Ling Han tidak takut sama sekali. Dia juga berdiri di puncak jalan surgawi. Dalam hal tinggi badan, tidak hanya dia tidak kalah dengan Yun Hao yang, dia juga tidak akan kalah dari Seven Tier Heavenly Venerate. Ini sudah batas dalam hal peraturan. Anda bisa mengekstrak regulasi, begitu juga saya. Siapa yang lebih takut pada siapa? Bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, berubah menjadi bintang jatuh yang tak terhitung banyaknya yang melesat ke seluruh dunia. Ini semua adalah batu bintang, dan bahkan ada beberapa batu bintang yang mengandung logam surgawi. Setelah bertahun-tahun, pasti akan ada banyak sekali orang yang datang ke sini untuk berburu harta karun. Jika mereka bisa mendapatkan divine metal, itu berarti menjadi kaya dalam semalam. Tapi sekarang, semua orang hanya bisa melarikan diri dengan panik. Dengan begitu banyak bintang yang berjatuhan dari langit, dan ada potongan dari niat bela diri dua elit besar yang melilit beberapa dari mereka, jika salah satu dari mereka mendarat pada seseorang, orang itu pasti akan langsung mati. Peng, Ling Han dan Yun Hao yang bertukar pukulan, dan keduanya dikirim terbang sejauh 50 km ke belakang. Namun, jika dibandingkan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa Ling Han benar-benar mundur sekitar 30 meter lebih sedikit dari Yun Hao yang. Keuntungan semacam ini praktis dapat diabaikan. Tetapi itu adalah tanda yang jelas bahwa kecakapan pertempuran Ling Han memang lebih kuat daripada Yun Hao yang, bahkan jika itu hanya sedikit lebih kuat. Ekspresi Yun Hao yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia sudah menduga bahwa setelah Ling Han maju ke surga ke-9, kecakapan pertempurannya mungkin tidak kalah dengan miliknya, tetapi kekuatan Ling Han yang mencapai tingkat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima sama sekali. Dia sebenarnya telah dikalahkan oleh Raja Surgawi Surga ke-9. Itu bukan karena kekuatan alat penghormatan surgawi, melainkan karena kecakapan bertarungnya tak tertandingi, dan itu memang murni penindasan kekuatan. Siu, menggunakan momentum ini, Yun Hao yang mundur dengan cepat,
dan kemudian menggunakan teknik penghormatan surgawi. Dia mengekstraksi sepotong kekuatan fundamental dunia Genesis dan memadatnya menjadi panah emas. Ini adalah teknik rahasia terkuat dari klan Yun. Jika itu digunakan oleh sesepuh dari klan Yun, satu anak panah bisa membunuh second tier Heavenly Venerate. Ling Han tidak mengelak, melainkan maju ke depan untuk menyambutnya secara langsung. Namun, dia tidak berani gegabah. Menggunakan teknik petir 5 elemen, dia membungkus petir di sekitar tinjunya, dan petir 9 warna langsung menyala terang. Pergi, Yun Hao yang menembakkan panah. Siu, panah ini sangat cepat. Peng, Ling Han melemparkan pukulan, yang mendarat di panah emas. Seketika, cahaya cemerlang meledak seperti kembang api. Bahkan bintang-bintang yang sangat jauh jatuh juga, sama sekali tidak mampu menahan gelombang kekuatan yang diciptakan oleh kecakapan pertempuran yang dilepaskan dari Pseudo Heavenly Venerate. Harus diketahui bahwa ada sekejap kekuatan pertempuran dari dua elit telah melonjak ke ketinggian tingkat yang mulia surgawi setelah melepaskan serangan yang kuat ini. Seberapa menakutkankah itu? Jika ini di alam surgawi, itu tidak akan dimaafkan oleh langit dan bumi, dan mereka akan mengirim petir untuk menjatuhkan mereka berdua. Ling Han meraung, semangat juangnya berkobar, dan dia melesat ke arah Yun Hao yang mengacungkan kedua tinjunya dalam rentetan pukulan. Peng, 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 peng. Serangannya menghujani. Yun Hao yang marah sekaligus terpana. Jika Ling Han menarik pedang iblis surgawi, dia akan rela mengaku kalah. Itu karena tidak ada yang dirugikan karena kalah dari alat mulia surgawi. Tetapi ketika keduanya bertarung dengan kekuatan masing-masing, dan dia masih kalah dari surga ke-9, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Sayangnya, menghadapi badai pukulan dari Ling Han, dia justru merasa tegang. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Pseudo Heavenly Venerate, yang tubuhnya ditempa oleh kekuatan fundamental dari Genesis World, dan memiliki seni tubuh yang menakjubkan. Misalnya, Raja Surgawi Surga ke-9 hanya bisa meluncurkan 10.000 serangan dalam satu tarikan napas. Namun dia bisa memberikan 100.000 serangan. Jadi, bahkan ketika kekuatan sama di kedua sisi, dia juga bisa menggunakan serangan intensif semacam ini untuk menekan semua Raja Surgawi. Tapi dalam kasus Ling Han, dia bisa memberikan 100.001 serangan. Meskipun hanya ada satu serangan tambahan, keunggulannya akan bertambah perlahan seiring waktu, dan akhirnya membentuk perubahan kualitatif. Bisakah Anda mempercayainya? Seni tubuhnya, seni tubuh Pseudo Heavenly Venerate, sebenarnya bukan tandingan Ling Han. Ini wajar. Sebelum Ling Han mencapai tingkat Raja Surgawi, dia sudah bisa mengekstrak energi partikel void untuk meredam tubuhnya, dan menilai dari pelanggaran tingkat kultivasi, itu jauh melampaui Yun Hao yang. Selain itu, energi partikel void lebih kuat dari kekuatan dimensi yang unik itu, yang secara alami berarti bahwa seni tubuh Ling Han sedikit lebih unggul. Peng, peng, peng. Dalam bentrokan pukulan yang tak terhitung jumlahnya, Yun Hao yang akhirnya tidak bisa lagi memblokir tinju Ling Han, dan mereka mendarat di atasnya, membentuk dampak yang menakutkan. Mustahil, surga. Melihat pemandangan ini, setiap anggota klan Yun tidak percaya. Ada beberapa yang bahkan memegangi kepala mereka, jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh. Pseudo Heavenly Venerate mereka akan kalah, dikalahkan oleh Raja Surgawi Surga ke-9. Ini adalah penghinaan yang luar biasa dan ekstrim. Semakin lama pertempuran berlanjut, semakin banyak serangan yang akan dipertahankan Yun Hao yang. Tinju mendarat di wajah, tubuh, dan kakinya, menyebabkan tubuhnya terdistorsi, dan banyak lekukan muncul. Tidak ada sedikit pun pernyataan berlebihan tentang pertempuran semacam ini. Setiap pukulan adalah benturan kekuatan absolut. Siapapun yang kecepatan dan kekuatannya tidak dapat mengejar, kerugiannya akan segera terlihat dan akan terus bertambah.
Jika bukan karena fakta bahwa mereka yang berada di bawah tingkat Raja Surgawi tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas sama sekali, bahkan tingkat sungai gunung akan dapat dengan mudah membedakan bahwa hanya masalah waktu bagi Yun Haoyang untuk menderita kekalahan. Raja Surgawi dari klan Yun tampaknya telah kehilangan jiwa mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka terima. Yun Haoyang bertarung dengan sengit, dan tidak mundur satu langkah pun. Jika dia melarikan diri, Ling Han hanya akan sedikit lebih unggul darinya, dan tidak mungkin menghentikannya. Bahkan jika Ling Han menghunus pedang iblis surgawi, itu mungkin saja tidak cukup. Tetapi jika Yun Haoyang bertarung sampai mati tanpa mundur seperti ini, maka itu akan menjadi pertemuan dua elit di jalan sempit, dan yang lebih kuat akan keluar di atas. Dia terus menderita luka-luka, dan luka-lukanya menumpuk tanpa akhir. Pada saat mencapai titik tertentu, dia akhirnya kalah. Peng! Dia jatuh dari langit, menabrak tanah dengan keras, dan menciptakan lubang besar tempat dia mendarat. Penatua Hao, para raja surgawi dari klan Yun semua bergegas ke arahnya, dan ketika mereka menemukan bahwa sementara Yun Hao yang terluka sangat parah, itu tidak mengancam nyawanya, jadi mereka akhirnya menghela nafas lega. Ling Han juga turun dari langit, auranya membanjir seperti gelombang. Meskipun setiap anggota klan Yun merasa sangat benci pada Ling Han, tidak ada dari mereka yang berani bersuara karena mereka diliputi oleh auranya. Mereka hanya bisa menggigil ketakutan. "Old Black, ayo pergi dan menjarah mereka," kata Ling Han kepada anjing hitam besar itu. Tentu saja, anjing hitam besar itu praktis meledak dengan gembira. Dia sudah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk hari ini datang. Mereka masuk ke dalam klan Yun dan mencari-cari secara besar-besaran. Satu-satunya hal yang tidak mereka lakukan adalah menggali fondasinya. Tapi tidak ada seorang pun dari klan Yun yang berani menghentikan mereka. Nyatanya, mereka bahkan tidak berani menegur mereka, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya karena harta paling berharga dari klan yang telah terkumpul selama beberapa zaman semuanya dirampok. Kekuatan anak laki-laki ini telah terbentuk, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya sekarang. Para raja surgawi dari klan Yun merenung dengan sedih, dan bahkan lebih dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa mereka berdiri di sisi yang berlawanan dengan Ling Han sebelumnya? Meskipun orang ini adalah tipe orang yang menyimpan dendam, dia tidak pernah menindas orang lain atas kemauannya sendiri. Satu-satunya yang bisa disalahkan untuk ini adalah diri mereka sendiri. Chapter 2702. Gunung berapi awan meledak. Kekuatan regulasi di sini sangat kuat. Seluruh gunung berapi itu seperti Raja Surgawi Surga ke-9 yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih. Bahkan wali tidak bisa melihatnya dan menemukan keberadaan Crimson Inferno Divine Flamestone dengan cara itu. Dengan demikian, mereka memulai pencarian mereka di gunung. Ukuran gunung ini sangat mengejutkan. Ada lahar merah yang mengalir di mana-mana di tanah, dan hanya ada sedikit area aman yang menyedihkan. Selain itu, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 masih akan menghadapi tekanan ekstrim di area aman. Gelombang api beriak, dan gangguan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang terbakar hidup-hidup, berubah menjadi bola api. Jika hanya itu, mereka hanya perlu lebih berhati-hati, tetapi masalahnya di sini adalah sebenarnya ada makhluk hidup dalam gelombang lahar seperti itu. Ketika Ling Han dan kawan-kawan melakukan perjalanan jauh, mereka melihat percikan lava ke arah mereka. Mereka hanya berpikir bahwa ini adalah fenomena alam pada awalnya, dan tidak memikirkannya. Namun, tanpa berjalan terlalu banyak langkah, semburan lahar lainnya menyembur ke arah mereka. Mereka mengelak lagi. "FACK, apa yang terjadi di sini? Apakah ada sesuatu di balik lahar yang menyerangku?" teriak anjing hitam besar itu. "Ini seperti kebetulan, tapi bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan?" Dia mengirimkan serangan telapak tangan, dan saat kekuatan serangannya mendarat, lahar tiba-tiba meledak, dan menyembur keluar seperti permukaan air. Ling Han segera melihat bahwa sebenarnya ada ikan di lahar.
Itu melambaikan ekornya, dan air mancur lava lainnya tiba-tiba memercik ke arah Ling Han dan yang lainnya. Ikan sialan, anjing kakek akan memasak dan memakanmu. Anjing hitam besar itu sangat marah. Dia sangat waspada terhadap lahar, dan tidak berani langsung mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Karena itu, dia merangsang dao besar, dan ingin menggunakan dao besar karena dia akan menggunakan cakarnya untuk mengeluarkan ikan ini dari lahar. Namun, ketika tangan yang terbentuk dari dao besar dicengkeram, tangan itu langsung tersulut, dengan paksa meleleh ke dalam lubang besar. Ikan besar itu jatuh kembali ke lahar, dan dengan lambaian ekornya, ia segera menukik ke bawah lahar. Itu tidak bisa dilihat atau dirasakan lagi. Anjing hitam besar itu melolong marah. Dia akan selalu mengambil keuntungan dari orang lain. Namun sekarang dia telah disergap oleh seekor ikan, dan yang terakhir bahkan berhasil melarikan diri. Ini tentu saja sangat menyebalkan baginya. Ling Han tersenyum. Itu hanya berenang di dalam api, dan kamu benar-benar berencana untuk memasaknya. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Ikan berapi ini terbentuk dari perpaduan level tertinggi dari peraturan api, jadi apa gunanya memanggangnya di atas api? Tidak, itu membuatku marah. Apapun yang terjadi, kakek anjing bertekad untuk memakannya. Dia tidak lagi peduli tentang kelayakan tindakan ini. Saat itu keluar, mari kita lihat apakah kita bisa menangkapnya. Saya sendiri juga cukup penasaran, kata Ling Han. Tidaklah aneh bahwa peraturan telah terbentuk, yang aneh adalah ikan ini sepertinya telah mendapatkan kesadaran diri. Oke, anjing hitam besar itu menggosok-gosokkan kedua kakinya. Dia yakin bahwa bahkan makhluk yang terwujud dari peraturan tingkat tertinggi hanya bisa menyerah tanpa daya jika dia bekerja sama dengan Ling Han. Apa itu? Ling Han melihat ke kejauhan, dan melihat bahwa lava yang awalnya mengalir perlahan menjadi ganas. Gelombang besar naik, dan menyapu ke arah mereka. Chapter 2703. Menemukan Du Si. Gelombang lahar naik, lalu menabrak mereka. Ling Han mengerutkan kening. Lava ini awalnya mengalir dengan tenang. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul gelombang? Sebelumnya, itu adalah ikan yang menimbulkan masalah, menyapu lahar untuk memercik ke arah mereka. Namun sekarang gelombang yang menyerang mereka. Jika Ling Han diberitahu bahwa ini adalah fenomena alam, dia tidak akan percaya bahkan jika itu membunuhnya. Ayo mundur dulu. Ling Han meraih wali. Sosok mereka naik dan turun, melarikan diri dari arah gelombang itu menyerang. Namun sepertinya ombak itu memiliki matanya sendiri. Itu benar-benar mengubah arah, dan terus bergegas ke arah mereka. Anjing hitam besar itu ingin menghindar lagi, tapi Ling Han menggelengkan kepalanya. Jangan menghindar, ayo berjuang. Jika mereka naik, gelombang panas yang terjalin di udara sebenarnya lebih panas daripada di mana tidak ada lahar. Ledakan. Gelombang lahar mencapai mereka. Sekarang setelah cukup dekat, mereka bisa melihat bahwa sebenarnya ada ikan yang bergerak di dalam gelombang. Ombak ini sebenarnya disebabkan oleh banyak sekali ikan. Ling Han berpunuk, dan berkata, aku tahu itu masalahnya. Dia mengepalkan tangannya, dan melemparkan pukulan ke ombak. Peng! Kekuatan pukulan yang menakutkan melonjak ke depan. Ini adalah serangan Pseudo Heavenly Venerable Tier. Gelombang besar itu segera meledak berkeping-keping. Setidaknya ada 100 ikan api di dalamnya, dan mereka semua meledak ke langit. Beberapa langsung meledak menjadi percikan api, tetapi sebagian besar masih jatuh kembali, utuh sepenuhnya. Ling Han mengulurkan tangan lagi, dan dia langsung meraih 3 ikan api. Dia tidak langsung menggunakan tangan kosong untuk meraihnya, karena dia bisa merasakan gelombang panas yang memancar dari api ikan. Mereka cukup panas untuk menyebabkan kerusakan bahkan pada pertahanan mereka. Haha, serangga sialan, coba saja dan jadilah sombong lagi. Anjing hitam besar itu tertawa keras. Menghadapi gelombang dari sebelumnya, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tingkat puncak hanya bisa melarikan diri dengan panik
karena serangan yang dia berikan tidak akan mampu melakukan apapun terhadap gelombang api semacam ini sama sekali. Kekuatannya akan langsung dilebur dan dihancurkan oleh peraturan api. Tapi ketika Pseudo Heavenly Venerate bergerak, efeknya langsung berbeda. Semua ikan api jatuh kembali ke lahar. Mereka menemukan bahwa beberapa rekan mereka telah jatuh ke tangan musuh, dan segera melancarkan serangan lagi. Dengan jentikan ekor mereka memercikkan lava merah ke arah Ling Han. Ling Han melemparkan pukulan lain. Kekuatan luar biasa melonjak melewati, dan peng, lahar itu langsung dikirim mengalir mundur. Lebih dari selusin ikan api dihancurkan menjadi potongan-potongan. Ikan api ini akhirnya menjadi takut. Para penyintas dengan cepat melarikan diri dengan lambaian ekor mereka. Apa sebenarnya benda ini? Anjing hitam besar mendekat untuk melihatnya. Ling Han juga mempelajarinya. Ketiga ikan api ini memang dibentuk oleh peraturan api. Ling Han juga bisa mencapainya. Dia hanya perlu mengekstrak peraturan api, tapi terlalu sulit untuk membuatnya agar mereka memiliki kecerdasan. Mungkin hanya langit dan bumi yang memiliki kemampuan seperti itu. Sangat berani, dia mencoba menelan salah satu ikan api dalam sekali teguk. Setelah memasuki perutnya, itu menjadi bola api yang mengancam akan membakar dan melelehkan semua organnya dengan panasnya. Ling Han dengan paksa menekannya, menggunakan kekuatan tertinggi untuk menggiling peraturan api sedikit demi sedikit. Dia menghela nafas dan memurnikan salah satu ikan api, namun tidak mendapatkan apa-apa darinya sama sekali. Lupakan, kakek anjing tidak mau memakannya. Anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Ling Han menghancurkan dua ikan api yang tersisa. Jika itu hanya satu atau dua dari mereka, dia tentu saja tidak akan takut. Tetapi jika itu adalah sekumpulan ikan api, bahkan dia akan mengerutkan kening ketika jumlahnya mencapai batas tertentu. Itu seperti bagaimana Pseudo Heavenly Venerate dapat dikeroyok oleh lebih dari 100 raja surgawi surga ke-9 tahap puncak. Jika dia tidak segera keluar dari pengepungan, nasibnya juga akan mati. Ini benar-benar tempat yang berbahaya. Ling Han mengangguk. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kekuatan Pseudo Heavenly Venerable Tier, atau jika itu adalah Raja Surgawi ke-9 surga lainnya, mereka benar-benar hanya bisa melarikan diri. Dan mereka baru saja memasuki sekitar gunung berapi, siapa yang tahu berapa banyak lagi bahaya yang ada di dalamnya. Mereka terus maju, kemajuan mereka tidak terlalu cepat. Tempat ini juga penuh dengan jebakan. Tepat ketika Anda melihat dengan jelas sebuah batu yang menonjol, itu akan segera meledak dan menyemburkan lava yang mendidih ketika Anda menginjaknya, dan tidak ada yang bisa menahannya. Ling Han masih baik-baik saja, tetapi anjing hitam besar itu mengalami masa yang jauh lebih buruk, jadi ia selalu melompat-lompat dengan dua kaki. Pertama-tama, gunung berapi ini sangat besar, dan dengan kecepatan mereka yang tertahan, mereka hanya bisa mencari di area kecil sepanjang hari. Secara alami, mereka tidak seberuntung itu kebetulan bertemu dengan Du Xi dan yang lainnya. Selain itu, tidak pasti bahwa mereka bertiga akan bergerak bersama. Jika itu hanya salah satu dari mereka, akan lebih sulit untuk menemukannya. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan pencarian keesokan harinya. 3 hari, 4 hari, mereka mencari tanpa henti, menjelajahi gunung berapi ini sedikit demi sedikit. Tetapi setelah lebih dari selusin hari, mereka hanya mencakup sekitar 1% dari seluruh area, dan tidak menemukan apapun. Mereka sangat sabar. Menjelajahi lokasi berbahaya semacam ini membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim sejak awal. Tidak hanya ada ikan api di sini, ada juga makhluk acak lainnya, seperti kepiting api, kalajengking api, dan ular api. Mereka semua terbentuk dari peraturan api. Meskipun mereka sendiri sangat lemah, mereka telah mencapai puncak dalam hal regulasi. Bahkan ketika Raja Surgawi Langit ke-9 tahap puncak menyerang mereka, mereka mungkin bisa membunuh musuh mereka namun melukai diri mereka sendiri dengan parah dalam prosesnya.
Tetap saja, di depan Ling Han, Raja Surgawi yang memiliki kekuatan di tingkat Pseudo Heavenly Venerable Tier, mereka semua adalah sampah. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Ling Han dan kawan-kawan juga telah menjelajahi sekitar 1/6 dari total area di sini, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. 2 hari kemudian, praktis pada saat yang sama, Ling Han dan anjing hitam besar menusuk telinga mereka. Sementara Wali melihat ke arah kiri mereka, 2 sinar cahaya hijau keluar dari matanya. Dengan sangat cepat, mereka melihat seseorang menembak dari kejauhan, tapi dia tidak berlari langsung ke arah mereka. Jelas, dia tidak lari hanya karena dia telah menemukan mereka bertiga. Dia secara alami tidak bisa berlari di jalur lurus. Bebatuan yang mengambang di sini sama sekali tidak memiliki pola, jadi dia berlari di jalur berkelok-kelok. Du Si, seru Ling Han, sedikit terkejut. Tidak ada jejaknya bahkan setelah mereka mencari selama setengah tahun, tapi sekarang mereka menemukannya dengan mudah. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening. Du Si tidak sendirian, ada rantai orang yang mengejarnya. Dia sedang diburu, mata Ling Han terfokus, dan niat membunuhnya tanpa sadar berkobar dengan liar. Di antara orang-orang yang memburu Du Si, dia mengenali salah satu dari mereka. Raja Surgawi Hantu Azure, bos besar kota Raja Hantu di makam Raja Surgawi. Dia sebenarnya ada di sini. Sebelumnya, ketika Zhou Heng telah menyapu makam Raja Surgawi, dia belum menemukan Desolate Moon, dan Raja Surgawi surga ke-9 itu telah lama menghilang. Namun sekarang, Raja Surgawi Hantu Azure telah benar-benar muncul di sini. Apa artinya itu? Sangat mungkin bahwa setelah Desolate Moon dan para Raja Surgawi surga ke-9 itu meninggalkan makam Raja Surgawi, mereka bersembunyi di gunung berapi ini. Tempat ini ditutupi oleh peraturan tertinggi, jadi jika Yang Mulia Surgawi tidak datang secara pribadi, tidak mungkin mereka bisa melihat apa yang tersembunyi di balik lapisan lava di sini. Selain itu, ini adalah tempat yang berbahaya bagi orang lain. Tetapi jika Anda memiliki puluhan ribu Raja Surgawi surga ke-9, bagaimana mungkin kekuatan gabungan mereka masih belum cukup untuk menghadapi ikan api, kalajengking api, dan sebagainya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Desolate Moon mungkin sudah lama menyelesaikan misinya, dan Azure Ghost Celestial King dan yang lainnya semuanya telah maju ke Pseudo Heavenly Venerable Tier. Kalau tidak, dengan kekuatan Du Si, bagaimana mungkin dia dikejar dengan sangat kejam oleh lebih dari selusin Raja Surgawi? Kakak Du, teriak Ling Han, dan berkomunikasi dengan Du Si melalui akal surgawi. Ling Han, Du Si tercengang sekaligus senang. Dia tidak menyangka akan bertemu Ling Han di sini. Namun, dia tidak berlari ke arah Ling Han. Sebaliknya, dia mengambil giliran, dan berkomunikasi dengannya melalui indera surgawi juga. Orang-orang ini semua dipengaruhi oleh histeria dan telah kehilangan akal. Namun, kekuatan mereka mencengangkan, dan mereka telah menjadi Pseudo Heavenly Venerates. Segera kembali ke Akademi Bela Diri, dan bawa berita itu kembali. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menarik mereka pergi. Chapter 2704. Aplikasi Azure Ghost Celestial King. Dengan ketukan kakinya, Ling Han menginjak udara. Peng! Seluruh orangnya melesat keluar, turun. Tong! Dia mendarat, dan tidak membedakan di mana dia sama sekali. Dia langsung jatuh ke lahar, dan langsung menciptakan percikan lahar yang tingginya beberapa ratus meter. Praktis seluruh area lahar ini telah terciprat akibat benturan. Keributan ini begitu hebat sehingga Du Si dan yang lainnya mau tidak mau menoleh untuk melihatnya. Ketika mereka mengetahui bahwa orang ini sebenarnya adalah Ling Han, Du Si langsung tercengang. Bagaimana mungkin Ling Han? Bagaimana mungkin dia memiliki kecepatan yang luar biasa? Kenapa dia menabrak? Bahkan jika dia setia, itu bukanlah cara yang tepat untuk menunjukkannya. Ling Han tersenyum tipis. Kakak Du, kamu berlari terlalu cepat,
dan membuatku sangat lelah untuk mengejarmu. Du Xi hanya bisa melongo, dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun Pseudo Heavenly Venerates yang mengejarnya tidak akan hanya berdiri diam di sana. Memang benar bahwa mereka hanya memiliki insting untuk bertarung, tetapi ini juga berarti bahwa mereka dapat sepenuhnya mengabaikan sesuatu yang mengejutkan. Siu, siu, siu. Mereka semua menyerang Du Xi. Du Xi ingin kabur, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Dia melingkari tangannya, dan dia melepaskan kekuatan penuhnya dengan teriakan keras. Peng! Ledakan keras terdengar, dan Du Xi langsung dikirim terbang. Tepat ketika sepertinya dia akan jatuh ke lahar, sesosok tubuh melintas. Ling Han sudah lama melesat keluar, menangkap bagian belakang jubahnya tepat pada waktunya. Ling Han, tinggalkan aku. Lari, lebih penting melaporkan berita. Du Xi berkata, batuk darah. Setelah mempertahankan pukulan yang secara praktis merupakan kekuatan gabungan dari begitu banyak Pseudo Heavenly Venerates, dia memang pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu jagoan Akademi Bela Diri, penguasa surga ke-9. Ling Han tersenyum tipis. Kakak Du, istirahat saja di samping, dan lihat bagaimana aku akan membunuh semua musuh di jalanku. Dia menempatkan Du Xi di atas batu apung, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Pseudo Heavenly Venerates itu. Pseudo Heavenly Venerates ini tidak menunjukkan rasa hormat. Belum lagi fakta bahwa Ling Han hanya berada di surga ke-9. Bahkan jika mereka menghadapi pemuja surgawi tingkat ke-7, mereka masih akan melanjutkan tugas mereka tanpa ragu sedikit pun. Jadi, mereka semua pindah. Siu, siu, siu. Du Xi tidak bisa lagi memaksa dirinya untuk menonton. Jelas bahwa kematian tidak dapat dihindari untuk Ling Han, dan dengan luka serius yang diderita Du Xi sekarang, dia juga tidak akan dapat melarikan diri. Dia merasa sangat menyesal. Dia takut dia harus mengecewakan Amu dan yang lainnya. Sua, cahaya pedang melintas, menyilaukan langit, dan juga menyebabkan segala sesuatu memudar dengan kecemerlangannya. Du Xi hanya bisa menyipitkan matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia bisa melihat bahwa 7 dari 10 Pseudo Heavenly Venerates sebenarnya sudah jatuh. Entah kepala mereka dipenggal, atau mereka dipotong menjadi 2. Ini, Ling Han telah membunuh 7 Pseudo Heavenly Venerates dengan satu serangan. Tidak peduli seberapa lemah Pseudo Heavenly Venerates ini, mereka tetap Pseudo Heavenly Venerates. Mereka lebih kuat daripada bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 yang terkuat. Sebuah cahaya melintas di benak Du Xi, dan dia berseru, Kamu telah menembus surga ke-9. Selain itu, tidak ada penjelasan lain yang mungkin. Karena Ling Han sudah mulai membunuh, dia tentu saja tidak akan terus menahan diri sama sekali. Dia melanjutkan tugasnya, dan dia segera membunuh 3 Pseudo Heavenly Venerates lainnya juga. Namun, setelah pertempuran, wajahnya juga sangat memerah, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin memiliki 10 Pseudo Heavenly Venerates yang menyerangnya pada saat yang sama hanyalah sebuah permainan? Chapter 2705, Penyelamatan. Ini juga karena Pseudo Heavenly Venerates ini tidak memiliki kecerdasan, atau mereka tidak akan bentrok langsung dengan Ling Han, tetapi memilih untuk mengadopsi strategi bergerak serta saling mendukung satu sama lain. Sementara kekuatan 10 orang seperti itu mungkin masih belum menekan Ling Han, setidaknya itu akan membuat mereka tetap tak terkalahkan. Tapi sekarang, 10 Pseudo Heavenly Venerates yang hebat dibunuh semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan satu-satunya harga adalah seteguk darah yang dimuntahkan Ling Han. Kakak Ling, kamu benar-benar luar biasa. Sebelumnya, Du Xi selalu memanggil Ling Han dengan namanya karena dia sendiri berada di surga ke-9, sedangkan Ling Han hanya berada di surga ke-8. Namun, karena Han sama-sama berada di surga ke-9 sekarang, Du Xi telah sepenuhnya mengakui Ling Han sebagai eksistensi di level yang sama.
Apalagi, kekuatan Ling Han jauh melebihi miliknya. Meski dibantu oleh Divine Demon Sword, kekuatan Ling Han tidak bisa dipungkiri. Ling Han terkekeh dan singkirkan Divine Demon Sword. "Kakak Du, apa yang terjadi?" Ling Han bertanya. Ekspresi Du Ziyi menjadi serius. "Amu dan yang lainnya masih terjebak di gunung. Kita harus bergegas dan menyelamatkan mereka." Dia berhenti, dan kemudian memukul dahinya. "Kepalaku semua kacau karena urgensi. Biarkan saya mulai dari awal. Masalahnya sangat sederhana. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, ketiganya datang ke sini untuk perjalanan pelatihan, berusaha mencari peluang untuk terobosan. Setelah puluhan ribu tahun pertempuran berdarah, mereka mendapatkan inspirasi, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Selama periode ini, mereka juga bertemu dengan beberapa orang yang bertarung bersama mereka dalam pertempuran. Itu sampai 100.000 tahun yang lalu, ketika mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah gua kuno dan mengambil risiko untuk masuk ke dalamnya. Sayangnya, hasilnya adalah mereka tidak hanya tidak menemukan harta karun alam, mereka juga menyodok sarang lebah. Di dalam, ada Pseudo Heavenly Venerates yang tak terhitung jumlahnya dalam pengasingan, dan di bawah perintah orang misterius, banyak Pseudo Heavenly Venerate dibangunkan, dan mulai mengepung mereka sepenuhnya. Untungnya, Du Ziyi dan yang lainnya telah membuat banyak persiapan sebelum mereka datang ke sini untuk berlatih. Mereka bahkan memiliki harta pertahanan tingkat surgawi yang mulia, tetapi masih tidak bisa membunuh lawan mereka untuk melarikan diri dari pengepungan. Kesulitan ini berlangsung selama 100.000 tahun, dan mereka hampir menghabiskan harta tingkat yang mulia surgawi. Mereka tidak punya pilihan selain dengan paksa menerobos pengepungan. Jelas tidak realistis bagi semua orang untuk melarikan diri bersama. Karena Du Ziyi adalah yang tercepat, yang lain menutupinya sehingga dia bisa menerobos pengepungan, berharap dia bisa melarikan diri ke Akademi Bela Diri, dan membawa yang mulia surgawi yang kuat ke sini untuk meratakan tempat ini dan menyelamatkan mereka saat mereka berada di sana. Ling Han mengangguk, dan berkata, "Di mana tepatnya lokasinya?" Du Ziyi menekankan satu jari ke Ling Han, dan mengirimkan kepadanya seluruh rute yang telah dia ambil untuk melarikan diri. Ling Han berpikir sejenak, "Kakak Du, kamu harus buru-buru kembali ke Akademi Bela Diri untuk melaporkan beritanya. Saya akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Amu dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, saya akan menunda mereka untuk sementara sampai bala bantuan datang." Ling Han tidak berkomitmen untuk mengurus semuanya, karena dia tahu lebih baik, jika Desolate Moon mengeluarkan semua Raja Surgawi Surga ke-9, seharusnya ada puluhan ribu Pseudo Heavenly Venerates yang tersembunyi di gunung berapi. Dengan begitu banyak Pseudo Heavenly Venerate menyerang bersama-sama, bahkan Second Tier Heavenly Venerate mungkin tidak dapat menanganinya. Ling Han tidak yakin, karena dia tidak tahu seberapa kuat kecakapan pertempuran dari Second Tier Heavenly Venerate. "Kakak Ling," Du Ziyi keberatan secara naluriah. Bagaimana dia bisa membiarkan Ling Han jatuh ke dalam bahaya? "Kamu harus pergi ke Akademi Bela Diri untuk melaporkan berita, dan aku akan kembali dan bertarung berdampingan dengan Amu dan yang lainnya." "Siapa di antara kita yang lebih kuat?" Ling Han berkata sambil tersenyum. Du Ziyi membuka mulutnya, tetapi kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. "Saudara Ling, kamu harus berhati-hati, jangan menempatkan dirimu dalam bahaya." "Saya pasti akan kembali secepat mungkin," katanya dengan ekspresi serius. "Baiklah." Ling Han mengangguk. Du Ziyi melirik Ling Han lagi, menarik napas dalam-dalam, dan berangkat. Tidaklah tepat untuk tetap berada di tempat ini untuk waktu yang lama, karena sejak awal sudah sangat berbahaya. Jika ada gelombang pengejar lagi, dia pasti akan tamat. Ling Han kembali dulu untuk bertemu dengan anjing hitam besar dan Wali. "Apa? Kamu akan menyelamatkan orang-orang itu?" Anjing hitam besar itu langsung melompat setelah mendengar ini. "Brat, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengamuk tanpa rasa takut hanya karena kamu mengesankan, mengagumkan, dan kuat.
Itu puluhan ribu Pseudo Heavenly Venerates. Jika semua orang melemparkan pukulan, Anda mungkin akan dipukul rata, bahkan jika Anda telah berhasil mengolah fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Puluhan ribu Pseudo Heavenly Venerate, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin muncul di alam surgawi, dan anjing hitam besar tidak dapat membayangkan seberapa kuat kekuatan ini nantinya. Ling Han tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak sembarangan. Saya akan memainkannya dengan telinga. Anjing hitam besar itu mencoba membujuknya lagi, tetapi Ling Han tidak mau mendengarkan. Sialan, aku mendengar dari Dusi bahwa mungkin ada Crimson Inferno Divine Flame Stone di gua itu. Anjing hitam besar itu segera berhenti membujuk. Crimson Inferno Divine Flame Stone adalah kunci apakah mereka bisa mencapai penanaman fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Jadi dia benar-benar tidak punya cara untuk menolak. Kamu dan Wali pergi dulu, kata Ling Han. Bahkan jika dia tidak menyebutkannya, anjing hitam besar itu tidak berencana untuk tinggal di sini. Dan ini juga berlaku untuk Wali. Yang terakhir selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang dimaksudkan untuk jenis pertempuran analitis, dan ketika menyangkut aktivitas seperti pertempuran, dia tidak pernah ingin berpartisipasi di dalamnya. Ling Han berangkat dan berjalan menuju kedalaman gunung berapi. Dengan bimbingan rute Dusi, dia secara alami tidak harus mengambil jalan yang menyimpang. Hanya butuh sehari ketika dia datang ke tempat itu, dan melihat sebuah lubang di dinding gunung tempat lahar mengalir turun, menutupi sebagian besar. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, seseorang pasti tidak akan dapat menemukannya. Ling Han menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, melangkah masuk, dan lava menghantam tubuhnya. Semuanya diblokir oleh segel emas, tidak dapat menyentuh tubuhnya. Di dalam gua ini, ada magma merah yang mengalir di mana-mana, dan dipenuhi dengan peraturan api tertinggi, bahkan tidak ada udara untuk bernapas. Meski Ling Han tidak perlu lagi menghirup udara, karena kebiasaan, ia masih merasa sedikit tidak nyaman. Tidak perlu khawatir tentang masalah pencahayaan. Aliran magma di tempat ini menyinari sekeliling dengan terang. Ling Han melangkah maju. Gua itu sangat sunyi, dengan hanya suara magma yang mengalir, yang sangat redup. Ada banyak batu yang menonjol di dinding gua, beberapa di antaranya sangat tajam, dengan magma yang melekat padanya. Jika seseorang tergores oleh ini, kemungkinan besar akan menembus tubuh, dan peraturan api tertinggi akan disuntikkan, yang akan langsung membunuh bahkan Raja Surgawi Surga ke-9. Itu tidak hanya di dinding gua, tetapi juga di tanah, yang bahkan lebih menakutkan. Jika seseorang menginjaknya, seluruh orang itu mungkin akan menjadi abu dalam sekejap. Ling Han tidak berani sombong. Lagi pula, dia belum mencapai budidaya fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Dan bahkan jika tubuhnya seperti logam surgawi, itu mungkin juga akan dibakar dan dilebur. Ini awalnya adalah tempat di mana logam surgawi dapat dilebur. Dia bergerak maju dengan hati-hati, dan tiba-tiba sampai di tempat terbuka setelah berjalan beberapa saat. Sekali lagi, dia melihat pemandangan yang familiar. Di tanah datar yang luas, terdapat sejumlah telur raksasa, yang dikelilingi oleh sinar cahaya hitam. Tempat ini sebenarnya sangat panas, tetapi melihat telur-telur raksasa ini benar-benar menyebabkan hawa dingin muncul di tubuh seseorang. Seperti yang diharapkan, Desolate Moon benar-benar membawa para raja surgawi itu ke sini, dan terus berkomunikasi dengan Histeria, yang keberadaannya masih belum diketahui, sambil mengirimkan kekuatan besar. Amu dan lainnya tidak ditemukan di sini. Melihat telur raksasa ini, Ling Han memikirkan ide yang berisiko. Dengan kekuatan pedang iblis surgawi, dapatkah itu memotong telur raksasa dan mengirim Pseudo Heavenly Venerate di dalamnya ke neraka? Sekarang Pseudo Heavenly Venerate ini berada dalam keadaan pengasingan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan ratusan juta dari mereka hanya akan menjadi seperti sampah, apalagi puluhan ribu. Dengan pemikiran ini, dia tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan pedang iblis surgawi,
mendekati telur raksasa, dan menebasnya dengan pedang tanpa ragu-ragu. Sebelumnya, dia tidak dapat memecahkan telur raksasa ini, tidak peduli apa yang dia coba. Namun sekarang telah diiris dengan mudah dengan serangan pedang iblis surgawi. Chapter 2706. Kehancuran besar. Ledakan. Sejumlah besar Pseudo Heavenly Venerates menyerang dengan gila-gilaan, ingin merobek seluruh ngarai ini. Untungnya, meskipun bebatuan gunung tidak dapat menahan kekuatan kekerasan dari tingkatan yang mulia surgawi semu, mereka tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Sangat cepat, mereka tumbuh lagi, dan kecepatan pemulihan mereka sangat cepat. Justru karena ini, Amu dan kawan-kawan berhasil menghindari bencana, dan mempertahankan diri selama bertahun-tahun. Ling Han melihat bahwa orang yang bergegas masuk sebenarnya adalah Ling Han, Amu dan Ken Yue sama-sama berseru. Ini terlalu tidak terduga. Hei, teman-teman, kata Ling Han sambil terkekeh, melambaikan tangan sebagai salam. Sekarang bukan saatnya kalian mengenang, seseorang berkata. Dia memiliki labu anggur di tangannya, yang menyemburkan cahaya hijau. Cahaya ini sangat menakjubkan, bahkan mampu memblokir serangan Pseudo Heavenly Venerate. Baru saat itulah Amu dan Ken Yue kembali sadar. Mereka buru-buru bergabung dengan barisan pertahanan melawan invasi Pseudo Heavenly Venerates. Ling Han melirik mereka. Dengan dia, ada total 8 orang di sini. Hanya satu dari mereka adalah seorang wanita, dan dari ingatan Duxi, dia tahu bahwa namanya adalah Liu Ziyan. Ketujuh orang ini semuanya adalah Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak. Indeks evolusi mereka 11 atau 12. Mereka datang ke sini sehingga mereka bisa mendapatkan pemicu untuk terobosan mereka ke tingkat yang mulia Pseudo Surgawi. Kalau tidak, bahkan jika mereka memiliki harta Heavenly Venerable Tier, mereka tidak mungkin bertahan selama ini. Sayangnya, harta yang mereka miliki bukanlah alat penghormatan surgawi. Pada akhirnya akan tiba saatnya ketika mereka akan benar-benar kelelahan, dan kemudian mereka akan diliputi oleh kekuatan pertempuran Pseudo Heavenly Venerates. Apa yang kamu lihat? Pindah, salah satu dari mereka berteriak. Jika bukan untuk membantu Ling Han masuk, mereka tidak perlu melepaskan serangan yang begitu kuat, yang berarti bahwa mereka sekarang sangat tegang. Nama pria ini adalah Duba. Ling Han terkekeh. Kamu harus lebih sopan kepada penyelamatmu. Penyelamat? Duba hampir gila. Saat Ling Han tiba, dia membawa lebih dari 100 Pseudo Heavenly Venerates bersamanya, menyebabkan tekanan pada mereka berlipat ganda berkali-kali lipat. Penyelamat macam apa ini? Namun hati Amu tersentak. Kamu pernah bertemu Duxi? Chapter 2707. Persiapan menit terakhir. Ling Han mengangguk. Saudara Du telah kembali ke Akademi Bela Diri untuk melaporkan berita tersebut. Ketika kata-kata ini jatuh, semua orang menghela nafas lega. Bagus. Mereka dapat bertahan selama beberapa tahun lagi, dan mereka pasti akan berhasil. Mereka sudah bertahan di sini selama 100.000 tahun, jadi terus bertahan selama beberapa tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan bantuan medan di sini, sebenarnya tidak banyak perbedaan jika ada 7 atau 70 Pseudo Heavenly Venerates yang mengepung mereka di sini. Itu karena serangan yang bisa mereka berikan terbatas, dan jumlahnya sangat banyak. Di mulut ngarai, jumlah Pseudo Heavenly Venerates yang dapat menyerang pada saat yang sama sekitar 10. Ini juga memberikan tekanan yang kuat pada mereka, menyebabkan tekanan besar pada Amu dan yang lainnya. Syukurlah, mereka tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan, sebaliknya, mereka menggunakan harta Heavenly Venerable Tier. Jadi, selama harta ini masih bisa digunakan, mereka akan bisa terus bertahan. Tak satu pun dari ini adalah alat pemuja surgawi yang asli, tetapi lebih tepatnya dipalsukan oleh yang mulia surgawi. Karena devouring metal jumlahnya terbatas, bagaimana mungkin itu bisa diberikan kepada junior mereka? Ling Han tidak bergerak,
melainkan mulai mencari di ngarai. Menurut ingatan Dusiyi, dia samar-samar melihat keberadaan Crimson Inferno Divine Flame Stone. Lagi pula, mereka telah tinggal di sini selama 100.000 tahun. Bahkan jika mereka telah bertarung selama ini, entah bagaimana akan ada sedikit waktu di mana mereka bisa mengamati sekeliling di sini. Ling Han sedang mencari. Jika benar-benar ada Crimson Inferno Divine Flame Stone, dia akan segera mengolah fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan dengan sempurna. Pada saat itu, dia akan dapat mengubah sikap bertahan mereka menjadi sikap ofensif, dan menyerang kelompok Pseudo Heavenly Venerates itu dengan kekuatannya sendiri, melenyapkan semua musuhnya. Untuk apa kau berdiri di sini? Datang dan bantu kami. Raja surgawi lainnya berteriak pada Ling Han. Namanya Liang Taiming. Tunggu. Mata Ling Han mencari sekelilingnya. Jika dia tidak menemukan Crimson Inferno Divine Flame Stone, dia hanya bisa melarikan diri setelah garis pertahanan ini dipatahkan. Dengan kekuatan gabungan lebih dari 100 Pseudo Heavenly Venerates, bahkan jika mereka berada di level terlemah, mereka tetap bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Duba, Liang Taiming, dan yang lainnya hampir gila karena amarah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa membebaskan diri sekarang, mereka pasti akan memukul Ling Han dengan keras sekarang. Bahkan Ken Yue dan Amu sedikit tidak senang. Saat ini, kita semua berada di perahu yang sama. Anda bertindak terlalu jauh. Ling Han tidak menjelaskan. Bahkan jika dia melakukannya, orang-orang ini mungkin juga tidak akan mempercayainya. Untuk Raja Surgawi ke-9 surga untuk dapat melenyapkan sekitar 100 Pseudo Heavenly Venerates, bukankah itu fantasi? Ling Han harus menemukan Crimson Inferno Divine Flame Stone terlebih dahulu. Setelah mencari, matanya berhenti pada alur di dinding gunung. Seharusnya ada batu di sini sebelumnya, tapi sudah disingkirkan. Tanda itu masih sangat baru. Siapa yang memindahkan batu di sini? Ling Han bertanya. Tidak ada yang menjawabnya. Hanya untuk apa kamu di sini? Kakak Amu. Ling Han melihat ke arah Amu. Amu awalnya tidak ingin menjawab, tetapi setelah Ling Han memanggilnya secara langsung, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menjawab, dengan saudara Zuge. Nama saudara Zuge adalah Zuge Xuanming. Ling Han sudah tahu siapa mereka masing-masing dari ingatan Dusiyi. Dia berbalik untuk melihat ke arah Zuge Xuanming. Saudara Zuge, tolong serahkan batu itu kepadaku. Ini akan sangat berguna bagi saya. Enyahlah. Zuge Xuanming sangat marah. Anda terus memberikan segala macam alasan ketika kami meminta Anda untuk bertahan melawan serangan. Sekarang, apa yang Anda rencanakan? Ling Han menggelengkan kepalanya. Maaf untuk ini, kalau begitu, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Kalian akan tahu di masa depan. Dia bergerak langsung, dan meraih Zuge Xuanming. Kamu pengkhianat. Mungkinkah kamu seorang mata-mata? Zuge Xuanming juga membalas dengan kekuatan penuh, menghadapi gerakan Ling Han dengan serangannya sendiri. Namun, apa Raja Surgawi Surga ke-9 lainnya yang mampu melawan Ling Han? Bahkan orang super aneh di surga ke-9 tahap puncak, dengan indeks evolusi yang mencapai 12, tidak bisa, kecuali dia, juga bisa menggunakan kekuatan fundamental dunia kejadian untuk meredam dirinya seperti Ling Han. Peng! Dengan satu pukulan, Zuge Xuanming memuntahkan darah dari dampaknya, ekspresinya sangat putus asa. Kamu, semua orang marah, bahkan Ken Yue dan Amu tidak terkecuali. Ling Han benar-benar keterlaluan, namun, mereka langsung terkejut. Dia telah melukai Zuge Xuanming dengan satu serangan. Mungkinkah ini adalah Pseudo Heavenly Venerate? Ling Han melemparkan pedang iblis surgawi ke Ken Yue. Aku akan meminjamkan ini padamu sebentar. Ken Yue terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah alat penghormatan surgawi yang nyata. Dengan bantuan item ini, itu akan menjadi permainan anak-anak baginya untuk membunuh Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak. Bahkan jika sampai pada perlawanan terhadap Pseudo Heavenly Venerate, dia akan mendapatkan kepercayaan diri yang cukup besar.
Ling Han sebelumnya bertindak sepenuhnya seolah-olah dia ada di sini untuk bermain-main, namun sekarang dia telah meminjamkan alatnya yang berharga. Ini jelas salah satu dari mereka sendiri. Sua, bisakah Yue mengangkat pedang dan memberikan sapuan? Cahaya dingin melesat ke langit, membawa kekuatan yang tak terbatas. Dengan betapa kuatnya alat pemuja surgawi, bahkan pemuja langit Sudo harus menghindarinya. Apalagi ketika pemuja langit Sudo ini berada pada level terlemah. Kelilingi mereka dan hentikan serangan itu. Suara Desolate Moon terdengar. Dia secara pribadi mengawasi hal-hal di sini, memimpin pertempuran, bertekad untuk merebut Ling Han dan membunuhnya. Tanpa instruksi, Sudo Heavenly Venerates ini hanyalah setumpuk pasir lepas. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka masih akan bertarung sendiri, dan mereka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya keunggulan mereka dalam jumlah. Namun, berbeda jika ada yang memerintah mereka. Kekuatan mereka akan segera melonjak. Tekanan pada Ken Yue dan yang lainnya langsung meningkat berkali-kali lipat, begitu berat sehingga mereka hampir kehilangan semua harapan. Tapi mereka semua adalah keajaiban tertinggi. Menghadapi tekanan semacam ini, mereka hanya akan menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Mungkin, ini adalah pemicu yang memungkinkan mereka mencapai terobosan, dan mereka mungkin tiba-tiba merasakan kekuatan unik dari Flaming Frost Realm. Tentu saja, bahkan jika mereka menerobos ke Sudo Heavenly Venerable Tier, itu tidak akan banyak berguna. Itu karena seseorang tidak akan memiliki perubahan kualitatif dalam kekuatan pertempuran ketika seseorang pertama kali menerobos ke tier Sudo Heavenly Venerable. Apapun yang terjadi, seseorang harus meningkatkan body art mereka ke ketinggian yang sama dengan regulation. Kemudian, dengan kekuatan gabungan seni tubuh dan regulasi, kecakapan pertempuran mereka akan berlipat ganda. Sebagai contoh, Sudo Heavenly Venerates di depan mereka termasuk dalam level terlemah, tetapi mereka masih lebih kuat daripada Raja Surgawi ke-9 surga. Kekuatan Sudo Heavenly Venerate hanya bisa dibuktikan dengan berlalunya waktu. Ling Han tidak peduli tentang hal lain. Dia meraih alat dewa tata ruang yang dimiliki Zhuge Xuanming, dan dia segera menemukan batu merah dengan sapuan indera surgawi. Crimson Inferno Divine Flamestone. Haha, Ling Han mengeluarkan batu itu, lalu memasukkan alat surgawi spasial kembali ke jubah Zhuge Xuanming. Sementara itu, dia berjalan ke samping. Dia akan mengolah fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan di sini, saat ini. Datang, serunya ringan. Dengan lambaian tangannya, setumpuk besar harta alam muncul di tanah. Dengan bimbingan tangannya, harta terbang ke arahnya satu demi satu. Benda-benda di sini sangat beragam. Ada obat-obatan surgawi yang sudah sangat tua serta air mati dari dunia bawah dan cangkang yang telah ditumpahkan oleh kura-kura surgawi surga ke-9, dan Ling Han mengambilnya satu demi satu. Dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, dan mulai memurnikannya. Keributan yang disebabkan oleh ini agak keras, menyebabkan Ken Yue dan yang lainnya berulang kali berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Ekspresi aneh muncul di semua wajah mereka. Apakah Anda membuat persiapan terakhir di sini? Sementara itu, Zhuge Xuanming dalam hati berkata, jika Ling Han benar-benar dapat melakukan sesuatu yang berharga, maka atas dasar Ling Han berusaha menyelamatkan kita semua, aku akan menanggungnya. Jika tidak, saya pasti akan membuat Ling Han tahu bahwa saya jelas bukan orang yang akan dipermalukan. Waktu perlahan berlalu, dan tekanan pada Amu dan yang lainnya juga meningkat secara bertahap. Dengan instruksi Desolate Moon, bahkan jika hanya ada 10 Sudo Heavenly Venerates yang dapat menyerang pada saat yang sama, dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pertempuran setiap orang secara maksimal. Lebih jauh lagi, dengan rentetan serangan spiritual yang tak ada habisnya, mereka hampir diambang kehancuran. Fakta bahwa mereka masih bisa melanjutkan hanyalah karena mereka semua adalah keajaiban yang luar biasa, jadi tekad mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang biasa. Tetap saja, pada akhirnya akan ada batas kemauan mereka,
dan mereka hampir mencapai batas ini. Chapter 2708. Fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Amu dan yang lainnya telah mencapai batasnya. Awalnya, Desolate Moon sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka. Itulah mengapa dia hanya mengirim beberapa Pseudo Heavenly Venerates untuk mengepung mereka. Membunuh mereka cepat atau lambat bukanlah masalah sama sekali. Tapi sekarang konspirasinya telah dihancurkan oleh Linghan. Ini tentu saja membuatnya sangat marah. Bagaimana dia bisa puas tanpa mencabik-cabik Linghan? Dengan perintahnya, Pseudo Heavenly Venerates akhirnya melepaskan kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya. Amu dan yang lainnya terpaksa mundur. Beberapa terluka, darah menyembur keluar dan tulang yang hancur berkilau menakutkan. Namun Pseudo Heavenly Venerates itu tidak menunjukkan perubahan ekspresi, dan hanya dengan setia menjalankan perintah yang telah mereka keluarkan. Linghan, apakah kamu sudah selesai? Amu berteriak keras. Dia tahu bahwa Linghan telah mampu membunuh Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak ketika dia hanya berada di surga ke-8. Meskipun itu mungkin dengan bergantung pada bantuan alat pemuja surgawi, sangat mungkin bahwa dia bisa mendapatkan kecakapan pertempuran dari Pseudo Heavenly Venerable Tier sekarang setelah dia maju ke surga ke-9, mampu mengalahkan Zhuge Xuanming dengan satu gerakan. Sekarang, Linghan akan menjadi satu-satunya harapan mereka. Sebentar lagi, tangan Linghan menari, terus menyerap bahan-bahan yang diletakkan di tanah. Masih ada 5 lagi yang tersisa. Kita tidak bisa bertahan bahkan untuk sesaat lagi. Duba meraung. Linghan menghela nafas, dan menempelkan bahan yang tersisa ke dirinya sendiri. Kemudian, dengan sebuah gerakan, dia melemparkan pukulan ke arah Pseudo Heavenly Venerates itu. Peng! Tidak hanya kecakapan bertarungnya di Pseudo Heavenly Venerable Tier, dia juga telah melampaui versi lemah ini. Dengan satu pukulan ditambahkan ke kekuatan yang dilepaskan dari harta karun Amu dan yang lainnya, ini langsung menjadi kekuatan pertempuran yang menakutkan, mendorong Pseudo Heavenly Venerates itu kembali lagi. Pedang, ayo! Linghan menangis pelan, dan membuat gerakan meraih ke arah pedang iblis surgawi. Siu! Pedang iblis surgawi meninggalkan tangan Ken Yue dengan sendirinya, menembak ke arah Linghan. Haha! Ayo bertarung, dia bergerak, mengacungkan pedangnya. Gulungan 9 transformasi surgawi telah dilepaskan, menyebabkan serangannya menjadi sangat keras dan kuat. Bunuh dia, bunuh dia, Desolate Moon berteriak dari luar. Setelah bisnisnya dihancurkan oleh Linghan 2 kali membuatnya sangat membenci yang terakhir. 10 Pseudo Heavenly Venerates menyerang, kekuatan mereka sangat berat. Namun Linghan menembak seperti mata panah, menemui mereka sendirian. Peng, peng, peng. Semua serangan ini mendarat di Linghan, mengguncangnya begitu parah hingga tubuhnya gemetar. Namun, dengan dia sebagai kekuatan utama penyerangan, Amu dan yang lainnya akhirnya mendapatkan kembali pijakan mereka, dan berhasil mempertahankan pertahanan mereka. Mereka berdua terkejut sekaligus khawatir. Siapa yang akan membayangkan bahwa Raja Surgawi ke-9 surga benar-benar mampu melawan Pseudo Heavenly Venerates, dan bahkan bisa melampaui yang terakhir dalam hal kekuatan pertempuran pada saat itu? Mereka semua sangat jenius, tapi dibandingkan dengan Linghan, seberapa besar jarak di antara mereka? Tapi jelas tidak mungkin Linghan cocok untuk 10 Pseudo Heavenly Venerates, dia diledakkan sampai tubuhnya gemetar hebat. Selain itu, bahkan jika Linghan berhasil membunuh 10 Pseudo Heavenly Venerate ini, masih ada lebih dari 90 Pseudo Heavenly Venerate lainnya yang berdiri di belakang mereka. Satu-satunya harapan mereka adalah bahwa Linghan bisa bertahan lebih lama, sampai para elit dari Akademi Bela Diri tiba. Peng, peng, peng. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Linghan, tetapi Linghan tidak mundur satu langkah pun. Jika ini adalah waktu lain, dia sama sekali tidak akan gegabah dan melakukan serangan seperti itu secara langsung. Namun, dia saat ini mengembangkan fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan,
hanya saja dia belum berhasil. Awalnya, dia akan membutuhkan waktu untuk mengolahnya secara perlahan hingga sempurna, tetapi tidak ada waktu untuk itu sekarang. Maka dia hanya perlu menggunakan metode yang paling kasar dan paling langsung. Dia akan menggunakan serangan Pseudo Heavenly Venerates ini untuk meredam fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Tapi masalahnya sekarang adalah dengan fisiknya yang menahan serangan dari begitu banyak Pseudo Heavenly Venerate, bagaimana dia bisa bertahan? Dengan sangat cepat, Ling Han mulai memuntahkan darah, kulitnya pecah-pecah, dan memperlihatkan tulang putihnya. Dia tampak sangat mengerikan. Kerahkan lebih banyak kekuatan. Sedikit lagi, Desolate Moon melolong dari luar, matanya sudah merah. Monster mengerikan yang tidak berani mengungkapkan dirinya. Untuk apa kau berteriak? Liu Ziyan hanya bisa menegur. Desolate Moon mencibir. Begitu bocah ini mati, kalian semua harus mati bersamanya juga. Akan lebih baik bagimu untuk memikirkan kata-kata terakhirmu sekarang. Akademi Bela Diri akan segera mendapatkan berita, dan akan segera ada yang mulia tingkat kedua atau bahkan yang mulia tingkat ketiga yang akan tiba. Anda sebaiknya memikirkan cara melarikan diri. Amu dan yang lainnya juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Dengan Ling Han bertahan sendirian seperti ini, mereka juga dapat memulihkan sebagian vitalitas mereka, sehingga kepercayaan diri mereka secara alami kembali. Itu waktu yang cukup untuk membantai kalian semua, kata Desolate Moon dengan dingin. Sudah pasti bahwa misi ini telah gagal. Dia juga harus memikirkan cara untuk kembali ke dunia histeria, dan menemukan kesempatan baginya untuk memulai kembali dari awal. Dia terus mengeluarkan perintah, dan Pseudo Heavenly Venerates akan bergiliran menyerang. 10 dalam satu kelompok, terus mempertahankan tekanan tinggi mutlak pada Ling Han. Selain itu, Pseudo Heavenly Venerates ini semuanya tidak takut akan kematian atau cedera. Menggunakan luka mereka untuk ditukar dengan melukai musuh mereka, atau bahkan menjatuhkan musuh mereka bersama mereka. Seberapa menakutkankah itu? Untungnya, Ling Han masih memiliki pedang iblis suci di tangan, dan juga dibantu oleh medan unik di sini. Kalau tidak, jika lebih dari 100 dari mereka menyerangnya bersama-sama, bahkan dia akan segera hancur berkeping-keping. Lebih cepat, Ling Han berpikir dengan sungguh-sungguh. Di bawah rentetan serangan yang keras, tubuhnya juga benar-benar longgar, dan karena dia merasakan bahaya yang kuat, laju penyerapan energinya meningkat pesat. Di permukaan kulitnya, kelima bahan itu menyusut dengan cepat. Mereka semua diserap olehnya. Ketika benda-benda ini semua menghilang, Ling Han mengeluarkan seruan perang yang keras, dan benar-benar melonjak tepat ke jajaran Pseudo Heavenly Venerates itu. Dia benar-benar gila. Amu dan yang lainnya semua tercengang. Harus diketahui bahwa fakta bahwa mereka bisa bertahan selama ini sepenuhnya karena Pseudo Heavenly Venerates tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keuntungan mereka dalam jumlah. Tetapi dengan Ling Han sekarang melompat lebih dulu ke barisan mereka, apakah dia menjadi kacau balau? Dalam demam? Atau apakah dia sudah menyerah sepenuhnya? Namun Desolate Moon sangat gembira. Dia buru-buru mengeluarkan perintah, dan membuat penyesuaian pada formasi militer Pseudo Heavenly Venerates. Dia hanya meninggalkan 3 Pseudo Heavenly Venerates untuk menutup ngarai, sementara yang lain semuanya menargetkan Ling Han. Orang yang paling dia benci adalah Ling Han. Selanjutnya, begitu dia membunuh Ling Han, bukankah anak-anak yang tersisa akan mudah ditangani? Mati. Lebih dari 100 Pseudo Heavenly Venerates sudah cukup untuk melepaskan kekuatan mereka sekaligus. Rentetan serangan berlanjut, setiap serangan sengit dan mendominasi. Ling Han dipukul tanpa henti. Jadi bagaimana jika dia memiliki fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan? Segera, dia menjadi benar-benar berdarah. Nyatanya, bahkan bentuknya pun tidak bisa dibedakan lagi. Kekuatan regulasi yang murni tidak bisa lagi melukainya. Tetapi semua Pseudo Heavenly Venerates telah ditempa oleh kekuatan unik dari alam itu. Dari segi kualitas,
Ini sebanding dengan kekuatan fundamental dunia kejadian, jadi kekuatan penghancur mereka sangat menakutkan. Oleh karena itu, ketika sekitar 100 Pseudo Heavenly Venerates menyerang pada saat yang sama, itu benar-benar berakibat fatal. Ling Han dipukuli dengan mengerikan, darah dan dagingnya hilang dalam sekejap. Tulangnya juga retak dan patah, seolah terbuat dari kertas. Hahaha, Desolate Moon tertawa keras. Dia akhirnya membalas dendam. Sudah berapa tahun dia menanggung kebencian ini? Peng, peng, peng. Tulang yang patah terbang tanpa henti dari Ling Han, dan dia dengan sangat cepat hanya tersisa dengan kepalanya. Pukulan terakhir. Sedikit kekejaman melintas di mata Desolate Moon. Membunuh orang yang sangat aneh, secara pribadi, membuatnya sangat senang. Ledakan. Pseudo Heavenly Venerate adalah yang pertama mendaratkan pukulan. Tinjunya mendarat di tengkorak, namun cahaya keemasan muncul, berubah menjadi layar yang menghalangi pukulan ini darinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Desolate Moon menganga lebar. Mungkinkah Ling Han masih bisa membalikkan keadaan saat dia sudah dalam kesulitan? Di depan matanya yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan mutlak, cahaya keemasan melonjak terus-menerus dari tengkorak Ling Han, membentuk tubuhnya, dan ketika cahaya keemasan memadat, itu membentuk tulangnya satu demi satu. Mereka semua terbentuk dari segel yang sangat misterius. Darah dan daging dengan cepat tumbuh kembali di wajah Ling Han, dan rambut hitamnya tumbuh lagi, mencapai pinggangnya. Rambutnya masih berkedip-kedip dengan kilau kristal. Ling Han menyeringai, "Terima kasih. Fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan, sukses." Chapter 2709. Semua terbunuh. Hanya dalam sekejap, semua luka Ling Han sembuh. Fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan tidak hanya sekuat logam surgawi, tetapi juga memiliki sifat logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan, memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Kamu. Desolate Moon menatap Ling Han dengan kaget. Dia akan kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin ada orang yang memiliki kemampuan pemulihan seperti ini? Ini terlalu menakutkan, bukan? Lalu, dia menggertakkan giginya. Bahkan jika kamu sudah pulih, lalu kenapa? Dengan begitu banyak Pseudo Heavenly Venerates di sini, berapa kali Anda bisa pulih? Sekali sudah cukup, kata Ling Han dengan tenang. Dia melambaikan pedang iblis surgawi, dan memulai serangan baliknya. Peng, peng, peng. Kecakapan pertempuran Pseudo Heavenly Venerates masih hebat, meledakkannya ke segala arah, tapi kali ini dia tidak berdarah. Sebaliknya, lekukan muncul di tubuhnya satu demi satu. Pseudo Heavenly Venerate pasti hanya akan menghasilkan alur jika dia meledakkan Divine Metal. Kedalaman alur akan tergantung pada jumlah gaya. Tetapi jika mereka benar-benar ingin merusak Divine Metal, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan fundamental dari Genesis World. Dengan kata lain, setidaknya itu harus menjadi serangan dari First Tier Heavenly Venerate untuk dapat merusak Divine Metal. Ling Han hanya mengguncang tubuhnya, dan lekukan di tubuhnya itu segera menjadi rata lagi. Dia menyeringai. Jadi bagaimana jika ada sekitar 100 Pseudo Heavenly Venerates? Kecuali jika jumlah Pseudo Heavenly Venerates telah mencapai batas maksimum yang bisa mengubahnya menjadi pati daging dengan satu serangan, melebihi level keras dari Divine Metal. Dalam hal ini, dia pasti akan mati. Tapi 100 Pseudo Heavenly Venerates? Itu tidak cukup, sudah waktunya baginya untuk melakukan serangan balik. Dengan seruan perang, Ling Han menyapu dengan Divine Demon Sword. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, setidaknya, itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Pseudo Heavenly Venerable Tier. Pseudo Heavenly Venerate langsung mati. Dan Ling Han juga membayar harga untuk itu. Memiliki lebih dari 100 Pseudo sama dengan Heavenly Venerates menyerangnya menyebabkan banyak lekukan muncul di tubuhnya. Tetapi dengan pemulihan fisiknya, lekukan itu sembuh dengan cepat. Ling Han tertawa keras, dan menyerang lagi. Satu serangan demi satu,
dan dia membunuh Pseudo Heavenly Venerates seperti sedang mengiris rumput. Sebenarnya, Pseudo Heavenly Venerates ini hanyalah boneka, jadi seberapa tinggi kekuatan pertempuran mereka? Desolate Moon memerintahkan mereka dari samping, tapi dia hanya bisa menyesuaikan formasi militer mereka dalam skala yang lebih luas, membangun taktik mereka. Bagaimana mungkin dia mengatur mikro setiap serangan? Selain itu, pertempuran akan berubah dalam sekejap. Ini adalah pertarungan Pseudo Heavenly Venerates, tapi dia sendiri hanyalah Raja Surgawi ke-9. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengejar mereka? Satu demi satu, Pseudo Heavenly Venerates runtuh, dan jumlahnya segera melampaui 50. Desolate Moon panik. Dari tampilan hal-hal, tidak akan terlalu lama sebelum Ling Han melenyapkan semua Pseudo Heavenly Venerates ini. Orang aneh macam apa ini? Amu dan yang lainnya juga tercengang, mata mereka menatap kosong. Mereka tidak bisa percaya ini sama sekali. Seorang Raja Surgawi Surga ke-9 yang mampu memiliki kekuatan pertempuran tingkat Pseudo Surgawi yang mulia sudah cukup tak terbayangkan, melanggar aturan besi kultivasi. Tapi Ling Han bahkan lebih mendominasi sekarang. Di tangannya, Pseudo Heavenly Venerates seperti rumput liar yang bisa dipotong kapan saja. Apakah ini benar-benar orang yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan mereka? Bagaimana Ling Han bisa begitu kuat? Harus diketahui bahwa mereka juga adalah orang-orang super aneh yang indeks evolusinya mencapai 12. Jadi mengapa jarak di antara mereka begitu lebar? Ini sebenarnya bukan karena mereka tidak cukup aneh, melainkan karena mereka tidak seberuntung Ling Han. Jika mereka juga dapat ditempa oleh energi partikel void sekarang, dan juga memiliki alat penghormatan surgawi, mereka mungkin tidak akan kalah dengan Ling Han. Dan dari sini, terbukti bahwa sekali Ling Han benar-benar maju ke Pseudo Heavenly Venerable Tier, atau menjadi Second Tier Heavenly Venerate, keuntungannya akan hilang sama sekali. Semuanya akan ditempa oleh kekuatan fundamental dunia Genesis, atau akan menangkap salah satu dari 6 kekuatan fundamental dunia Genesis, selain dari kekuatan unik Flaming Frost Realm. Maka, sama sekali tidak akan ada perbedaan di antara mereka. Pada akhirnya, faktor penentu terpenting adalah kemampuan individu mereka. Pikiran ini melayang di benak Ling Han, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali saat dia menyerang. Dengan sangat cepat, selusin Pseudo Heavenly Venerates lainnya runtuh. Dan semakin banyak Pseudo Heavenly Venerates yang runtuh, semakin sedikit serangan yang harus dia pertahankan. Secara alami, lebih sedikit luka yang akan menimpanya, dan luka ini akan lebih ringan. Desolate Moon menggertakkan giginya, dan berbalik untuk melarikan diri. Jika dia masih tinggal, gilirannya akan tersingkir ketika Ling Han mengeluarkan semua Pseudo Heavenly Venerates di tempat kejadian. Desolate Moon hanyalah Raja Surgawi ke-9, bagaimana dia bisa menentang Pseudo Heavenly Venerate? Namun dia lupa bahwa Ling Han sebenarnya adalah Raja Surgawi ke-9 juga. Masalahnya di sini adalah, apakah ada orang yang masih menganggap Ling Han sebagai Raja Surgawi Surga ke-9? Ling Han tertawa keras. Dengan ledakan kekuatan, peng, dia melesat keluar. Meskipun ada banyak Pseudo Heavenly Venerates yang mencoba menghentikannya, Ling Han mengabaikan mereka sepenuhnya. Di bawah serangan gila-gilaan dari beberapa lusin serangan, dia telah menyerang, langsung menuju Desolate Moon. Desolate Moon menoleh untuk melihatnya, dan wajahnya tanpa sadar menjadi pucat. Masih ada 40 plus Pseudo Heavenly Venerates sekarang, dan mereka bahkan tidak bisa menghentikan Ling Han. Ini wajar, dengan alat berharga memotong jalan baginya, bagaimana mereka bisa menghalanginya? Ling Han mengulurkan tangan untuk meraih Desolate Moon. Kamu tidak bisa mati dengan mudah. Aku akan menangkap dan menyeretmu kembali ke Akademi Bela Diri, untuk menghormati Xiao Yingxiong. Jangan remehkan aku. Desolate Moon berpunuk, dan mengirimkan serangan spiritual ke arah Ling Han. Namun Ling Han sama sekali tidak terpengaruh. Tangan yang dia ulurkan stabil, tanpa sedikit pun getaran. Sebelumnya,
Dia hanya perlu menyembunyikan dirinya di kediaman tamu surgawi, dan tidak akan terpengaruh oleh Ki Hitam. Dengan kata lain, Divine Metal dapat secara efektif memotong serangan spiritual ini. Lalu, sekarang setelah dia berhasil mengolah fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekebalan semacam ini? Telapak tangannya turun. Sama sekali tidak mungkin Desolate Moon bisa menghindari ini. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Surga ke-9 bisa menandingi kecakapan pertempuran Pseudo Heavenly Venerable Tier? Ling Han menangkap Desolate Moon, dan menyegel tingkat kultivasi yang terakhir sebelum dia melemparkannya ke alat Dewa Tata Ruang. Ling Han takut Desolate Moon akan dapat memancarkan ki hitam, dan mencemari para wanita. Jadi dia secara alami tidak dapat mengirimnya ke kediaman tamu surgawi. Setelah Desolate Moon menghilang, Pseudo Heavenly Venerates yang tersisa segera menjadi bingung. Tuan mereka telah pergi, dan mereka seperti layang-layang yang garisnya dipotong, hanya tersisa naluri pembantaian dan kekerasan yang paling primitif. Ling Han menghunus pedang iblis surgawi sekali lagi. Sua, sua, sua. Cahaya pedang berkobar dengan panas, dan Pseudo Heavenly Venerates yang tersisa dengan sangat cepat semuanya runtuh juga. Baru saat itulah dia menarik pedangnya, dan melangkah menuju ngarai. Amu dan yang lainnya ternganga kaget, mata mereka terbelalak. Mereka hanya bisa menatap Ling Han dengan heran. Mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia benar-benar Raja Surgawi ke-9, sama seperti mereka? Apa itu? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Saya lebih kaget, dan masih mencoba yang terbaik untuk mencerna keterkejutan saya, jawab Amu. Ini adalah kata-kata yang jujur, tetapi juga bisa dilihat betapa terbukanya dia. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata ini sekarang. Semua orang mengangguk. Seharusnya tidak ada Raja Surgawi Surga ke-9 sebelumnya seperti ini. Saudara Ling, kamu baru saja meminta Crimson Inferno Divine Flamestone. Apakah itu untuk mengolah tahap akhir dari teknik rahasiamu? Liu Ziyan bertanya, matanya yang indah berbinar. Dia sendiri adalah orang aneh yang indeks evolusinya telah mencapai 12. Dan ditakdirkan bahwa dia akan menjadi yang mulia surgawi suatu hari nanti. Sudah tidak ada orang yang layak dikagumi. Namun sekarang dia tiba-tiba merasa betapa tidak pentingnya dia. Ling Han benar-benar aneh. Dia sendiri 100 kali lebih menakjubkan daripada mereka semua jika digabungkan. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang, pipinya diwarnai merah. Beberapa tali di hatinya sepertinya telah dipetik. Ling Han mengangguk. Mereka sudah melihat ini, jadi tidak ada artinya menyangkalnya lebih jauh. Selain itu, ketika seseorang telah mencapai ketinggian yang dia miliki, tidak perlu menyembunyikan masalah seperti mengembangkan teknik pemujaan surgawi. Selama yang mulia surgawi tidak muncul, dia tidak takut pada siapapun. Haruskah kita menunggu di sini sekarang atau segera kembali? Tanya Amu. Mereka pasti tidak akan bisa mengejar Dusiyi, jadi mengapa mereka tidak menunggu di sini sampai yang mulia surgawi dari Akademi Bela Diri tiba? Pada saat itu, tidak apa-apa bagi mereka untuk bepergian bersamanya kembali ke Akademi Bela Diri, dan sebelum itu, mereka juga dapat melanjutkan kultivasi mereka di sini. Chapter 2710. Ma Feng kembali. Demi bertahun-tahun pertempuran Ma Feng dengan berani di medan perang alam, Ling Han tidak melakukan serangan mematikan, meninggalkan pewaris untuk klan Ma. Tentu saja, jika Ma Yuhai masih tidak tahu apa-apa, Ling Han tidak akan lagi berbelas kasih. Saat itu, ketika Ma Yuhai menyewa Qin Suang untuk membunuhnya, sudah cukup baginya untuk dijatuhi hukuman mati. Dalam setengah hari, sebuah pesan dirilis. Ma Feng membuat pengumuman, menuntut agar Ling Han berlutut sampai ke tempat Ma Yuhai pada akhir hari ini, atau dia akan bergerak. Tiba-tiba, seluruh Akademi Bela Diri terkejut. Pseudo Heavenly Venerate akan berurusan dengan Ling Han. Ling Han harus mengalah. Itu benar. Ketika Pseudo Heavenly Venerate bergerak,
mustahil untuk memblokir serangannya. Lagi pula, ini tidak dibatasi oleh kesepakatan 10 langkah seperti dengan He Yufeng. Siapa yang akan mendukung Ling Han kali ini? Selama itu tidak menyebabkan kematian, Akademi Bela Diri juga tidak akan menghentikan Pseudo Heavenly Venerate. Mereka juga harus memberinya wajah. Belum tentu. Pernahkah Anda mendengar bahwa Ling Han telah mengalahkan Pseudo Heavenly Venerate dari klan Yun? Jadi bahkan jika dia harus menghadapi Tuan Ma Feng, dia mungkin belum tentu dirugikan. Hehe, kamu benar-benar percaya rumor seperti itu? Itu benar, Ling Han hanya berada di surga ke-8. Bagaimana mungkin dia bisa menyaingi Pseudo Heavenly Venerate? Setiap orang memiliki pandangan yang sangat pesimis tentang prospek Ling Han. Bahkan jika ada 1 atau 2 suara oposisi, mereka akan tetap tenggelam dalam sekejap. Secara alami, Ling Han telah mendengarnya, dan menggelengkan kepalanya. Ma Feng sangat menyayangi putranya. Jelas tidak mungkin baginya untuk pergi dan meminta maaf kepada Ma Yuhai, dia mengabaikannya sepenuhnya. Suatu hari telah berlalu, dan matahari masih terbit. Ling Han, keluar. Suara yang dalam terdengar dari luar, penuh intimidasi. Ling Han baru saja bermeditasi dan berkultivasi. Dia masih jauh dari mencapai puncak surga ke-9, jadi ada ruang besar untuk peningkatan kekuatannya. Setiap momen sangat berharga baginya. Mendengar suara itu, Ling Han berdiri dan menuju ke pintu. Dia melihat seorang pria paruh baya berdiri sekitar 3 meter dari pintu. Dia mengenakan baju perang hitam, yang tampak babak belur dengan banyak bagian yang rusak. Namun, baju perang ini tidak boleh diremehkan, karena terbuat dari logam surgawi. Armor perang yang dibuat dengan divine metal memiliki begitu banyak bagian yang rusak. Pertempuran macam apa yang harus dilalui orang ini? Dia adalah Ma Feng, yang baru saja kembali dari realm battlefield. Pertempuran di sana secara alami akan berdarah. Ling Han menangkupkan tinjunya sebagai salam. Jadi itu kakak Ma. Ma Feng langsung mengangkat alis. Beraninya seorang Raja Surgawi ke-9 surga memperlakukannya sebagai orang yang setara. Sepertinya putranya tidak menipunya, dan bocah ini memang sangat sombong. Anak muda, jangan terlalu merendahkan hanya karena kamu pikir kamu memiliki bakat. Kata Ma Feng ringan, aku tidak akan mengambilnya terlalu jauh, dan hanya akan mematahkan kedua tangan dan kakimu, yang tidak akan pulih selama 100 juta tahun, jadi sebaiknya kamu merenungkan kesalahan caramu. Bersambung ke chapter 2711. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.